Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Pada lafaz bacaan wa aminu, maaf, ini harusnya bukan mad tabi'i. Pada lafal aminu ini kami salah menuliskan dan mengeditnya. Harusnya di sini pada lafal aminu ini ada lafal bacaan mad badal. mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi apabila adanya huruf fathah, maaf, ada huruf hamzah bertemu setelahnya adalah huruf mad, baik itu alif, waw atau ya, maka itu kita namakan dengan mad badal. Panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Maka wa a, kemudian pada lafal nu ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian alif yang datang setelahnya ditandai dengan warna abu-abu dan di atasnya ada lingkaran kecil atau kita namakan dengan sifar mustadir. Alif ini dianggap tidak ada, yang dimana alif ini biasanya kalau di dalam bahasa Arab itu menunjukkan di sini sebenarnya menunjukkan huruf tambahan untuk membedakan di sini bahwasanya itu apa namanya kata jamak gitu ya. Kemudian lafal bima anzaltu. Pada lafal bima anzaltu ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Maka hati-hati teman-teman, jangan sampai di sini untuk mad jaiz munfasil sendiri kita panjangkan 4 harokat. Sehingga ini jangan sampai kita kurangi kadarnya. Misalkan dibaca bima anzaltu jadi 2 harokat. Tidak, karena apa? Karena untuk bacaan mad jaiz munfasil di dalam riwayat Imam Hafiz, jadi khususnya Imam Syatibi itu 4 harokat atau 5 harokat. Nah, mad jaiz ini terjadi kapan? Terjadi apabila ada mad tabi'i di sini bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan huruf hamzah tersebut berada di lain kata. Jadi tidak dalam satu kata tapi lain kata. Contoh di sini bima satu kata, anzaltu satu kata. Maka bimanya kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Bagaimana? Bima anzaltu, bima panjang dulu. Kemudian berlafal anzaltu, ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Maka ini kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa yaitu membaca di antara bacaan idgham dan izhar. Idgham itu suara nunnya dihilangkan atau masukkan kepada huruf setelahnya. Kalau izhar suara nunnya diperjelas. Dan sedangkan ikhfa di antara keduanya, sehingga nunnya samarkan ke zai. Azah. Atau biasa lebih mudah untuk memperingatnya pakai ng atau ang gitu ya. Tapi tidak semua ikhfa dibaca dengan ang. Maka azah, seakan-akan kita langsung menafalkan ke huruf zainya. Azah, anzaltu, bima anzaltu. Kemudian pada lafal musaddiqan lima, pada lafal qal lima, di sini ada fathatain bertemu dengan huruf lam. Awalnya kalau kita baca musaddiqan, karena bertemu dengan huruf lam, tanwinnya masuk ke huruf lam. Suara n-nya dihilangkan menjadi diganti menjadi huruf lam. Maka kenapa dinamakan idgham? Idgham artinya memasukkan. Memasukkan apa? Suara nunnya kepada huruf lam, tapi tidak boleh disertai dengan gunnah. Maka dinamakan dengan idgham bila gunnah, hanya masuk saja. Langkahnya bagaimana? Masukkan ke huruf lam, kemudian dibaca musaddiqan lima, musaddiqan lima. Tidak lagi dibaca musaddiqan lima, tapi langsung masuk musaddiqan lima ma'akum. Lafal lima mad tabi'i, ma'akum wa la takunu.
Di sini sebenarnya ada hukum tajwid juga, yaitu adanya mim mati bertemu dengan waw, yaitu izhar syafawi, yang dimana harus dibaca dengan jelas suara mimnya dan tidak boleh ditahan. Wala takunu awwala kafirim bih. Pada lafal la dan ku, kedua-duanya kita hukumi mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, fathah bertemu alif dan dhamma bertemu waw. Kemudian pada lafal nu awwalaka, ya di sini sama hukumnya dengan lafal bima anzaltu, yaitu adanya mad jaiz munfasil. Maka kita harus memanjangkan nu-nya sepanjang 4 atau 5 harakat. Bagaimana cara membacanya? Wala takunu awwala, dan tidak boleh dikurangi. Misalnya wala takunu awwala jadi 2 harakat atau lebih daripada misalnya 4 atau 5 harakat. Contoh wala takunu. Ini lebih banget. Cukup 4 harakat atau 5 harakat saja. Kemudian awwala kafirim bih. Kemudian pada lafal ka sebenarnya ada mad tabi'i lagi, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian lafal kafirim bih. Di sini ada bacaan iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab dasarnya adalah aqlaba yuqlibu, membalikkan. Sebenarnya di sini adalah adanya huruf berharokat tanwin pada lafal rin, kafirin. Asalnya kafirin. Ketemu dengan ba. Nah, di sini ditulis dengan mim kecil di sini. Ini menggantikan untuk huruf tanwinnya. Kafirin bihi asalnya. Karena di sini ada tanwin bertemu dengan ba, itu biasanya kita hukumi dengan bacaan iqlab. Iqlab itu mengganti suara nun menjadi suara mim. Maka di sini ditandai dengan huruf mim kecil. Maka ini kita baca kafirin bih. Awalnya kafirin bih karena dia ganti suara nunnya, kafirin bih diganti dengan huruf mim. Kemudian ketika kita melafalkan ini kafirim bih, itu sebenarnya ada 2 cara baca. Yang pertama dengan itbaq, yang kedua dengan suara furjah. Tapi kita mengambil yang itbaq saja, yaitu bibir kita tertutup dengan rapat. Kafirim bih. Kemudian langkah selanjutnya untuk iqlab, ditahan suara nya sepanjang 2 harakat untuk menyempurnakan gunnahnya. Untuk menyempurnakan itu bacaannya. Wala takunu awwala kafirim bih. Kemudian wala tashtaru. Di sini la mad tabi'i. Shin, hati-hati di sini jangan dibaca dengan tastaru, wala tastaru. Dia harus shin pakai y. Bagaimana cara melafalkannya? Kita sesuaikan makhraj daripada huruf shin. Makhrajnya adalah tengah lidah kita. Ja, sya, ya itu tengah lidah. Ya, sya, ja, ya. Maka tashtaru dan dialirkan. Shin juga memiliki sifat namanya sifat tafashi, intisyarus saut fil fam, yaitu menyebarnya suara di dalam mulut lebih banyak daripada yang dikeluarkannya. Wala tashtaru bi ayati. Pada lafal ru mad tabi'i lagi, dhamma bertemu waw. Kemudian pada lafal ayati, pada lafal a bi a ada bacaan mad badal, yaitu sebagaimana wa aminu tadi, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Di sini ayati adanya fathah bertemu dengan adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, yaitu berupa alif. Kemudian lafal yati, kedua-duanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat sebagaimana tadi mad tabi'i yang awalnya. Thamanan qalilan wa iyyai. Lafal samana ini hati-hati dalam lafal sa jangan sampai kita ganti dengan samanang qalila, tapi samanang kemudian pada lafal qaf ini ikhfa ditandai dengan fathah ini bertemu dengan huruf qaf, maka samarkan ke huruf qafnya. Samanang qaf, ya, sambil ditahan sebagaimana tadi anzaltu, ini samarkan ke huruf qafnya. Kemudian qalila, qali mad tabi'i li bertemu dengan ya. Kemudian lawa, ini ada hukum tajwid berupa idgham bi gunnah. Ini beda dengan idgham bila gunnah pada lafal penahanannya.
Kalau idgham bi gunnah yaitu masukkan tanwinnya ke huruf waw, awalnya qalilan, karena ketemu waw masuk ke huruf waw, tanwinnya menjadi qalilaw. Jadi ganti w, karena dia huruf waw itu w identiknya. Qalilaw. Nah, langkah kedua digunakan, ditahan gunanya. Qalilaw wa. Qalilaw wa. Ya, qalilaw wa iyaya. Pada lafal wa iyaya ini juga harus ditekan huruf ya-nya. Ini sering terjadi kesalahan juga. Wa iyaya fattaqun. Ya, mad tabi'i tadi ya. Kemudian fattaqun langsung ke huruf ta. Ini alifnya tidak dianggap. Kemudian pelafal kun, ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid di akhir bacaan kita, disebabkan karena kita waqaf. Awalnya fattaquni, karena kita waqaf nunnya dimatikan, huruf wawunya sebelumnya mati. Awalnya kan ku 2 harokat, karena ada sukun arid menjadi kita boleh membaca dengan 3 pilihan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Fattaqun, fattaqun, fattaqun. Ya, kita coba ulang. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Pada lafal wala di sini ada mad tabi'i ditandai dengan huruf lam yang bertemu dengan alif setelahnya, maka dinamakan dengan mad tabi'i panjang 2 harokat. Talbisul haqqah. Di sini tidak ada bacaan ikhfa, tapi di sini apa namanya? Dia ada alif lam qamariyah. Ya, di sini wawunya dianggap tidak ada, langsung ke huruf lam yang dia sukun. Dan di sini kami salah mengeditnya. Maka langsung ke huruf lamnya. Wala talbisul haqqa. Di sini alif lam qamariyah, yaitu alif lam kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian di sini al-haqqa. Hati-hati dalam melafalkan huruf ha, jangan dibaca dengan ha yang besar yang bentuknya seperti ini. Ya, maaf. Ya, yang seperti ini. Jangan dibaca wala talbisul haqqo, tapi dia ha posisinya adalah kita bagaimana menyempurnakan huruf ha kecil, yaitu kita mengeluarkan dari tengah tenggorokan kita ha disertai dengan adanya nafas. Maka al-haqqo, al-haqqo. Kemudian qa-nya ditasydidkan, kita tebalkan dulu al-haqqo. Wala talbisul haqqa bil batili. Lafal bil batil kembali lagi sama, ada alif lam qamariyah. Kemudian lafal batili ada fathah bertemu dengan alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian wa taktumul haqqa. Pada lafal wa taktumu di sini ada huruf kaf. Huruf kaf ini memiliki sifat. Yang pertama adalah dia syiddah. Yang kedua adalah hams. Apa itu syiddah? Syiddah yaitu inhibasu as-sawt, tertahannya suara. Sedangkan hams jarayanun nafas, mengalirnya nafas. Sehingga ketika melafalkan huruf kaf, yang perlu kita bunyikan dulu yang syiddahnya, yaitu kita tahan suaranya, baru kita alirkan nafasnya. Ak, 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 ak. Nah, maka watak, watak, bukan watak, watak bukan juga watak itu enggak, tapi dia watak, watak, ya, watak tumul haqqa. Sama apa lafal al-haqqa? Ada alif lam qamariyah dan di sini wawunya dianggap tidak ada. Kemudian wa antum ta'lamun. Pada lafal wa antum ada ikhfa, pada lafal nun mati bertemu dengan ta. Ingat, perlu kita ingat kembali, ikhfa itu membaca antara
izhar dan idgham. Maka di sini nunnya kita samarkan ke huruf ta langsung, seakan-akan kita melafalkan huruf ta. Anta, antum, antum, bukan antum, bukan juga angtum, tapi antum, antum, wa antum ta'lamun. Kemudian pada lafal tum, di sini ada mim mati bertemu huruf ta, maka kita hukumi dengan idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi berkenaan dengan bibir karena makhraj daripada huruf mim daripada bibir kita. Ta'lamun, ain, hati-hati jangan dibaca ta'lamun, ta'lamun. Ini sering terjadi mengganti huruf ain dengan huruf hamzah. Harusnya dia ain dari tengah tenggorokan kita, dan ain punya sifat bainiyah. Di antara syiddah dan rokhawah tidak dialirkan suaranya dan tidak terlalu ditahan suaranya, tapi di tengah-tengah di antara keduanya. Ta'lamun. Kemudian pada lafal ta'lamun di sini ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita, yang mana sebelum huruf akhirnya yang dimatikan ada huruf mad. Contoh ta'lamuna, awalnya muna, karena waqaf nunnya mati, sebelumnya ada huruf mad. Maka baik itu alif, waw atau ya, maka itu kita tamamkan tetap dengan mad arid disukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian ayat selanjutnya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Pada lafal wa aqimu ada mad tabi'i pada lafal qi, yaitu kasrah bertemu dengan huruf ya. Kemudian pada lafal as-shalah di sini ini langsung di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu di sini ada alif lam, kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu suaranya kita langsung ke huruf shadnya. Wa aqimus salata. Nah, hati-hati teman-teman, karena di Rasm Utsmani itu biasanya tulisan as-salata seperti ini, bukan seperti ini. Bukan as-salata. Nah, ini jangan kita baca dengan as-salawata. Tapi di sini kita bacanya dengan as-salata. Waw di sini dianggap tidak ada karena di sini dalam bentuk penulisan Rasm Utsmaninya. Wa aqimus salata, bukan salawata, tapi salata. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Sama pada lafal wa atu ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, maka kita namakan dengan bacaan mad badal. Di sini wawnya dianggap tidak ada, alifnya tidak ada, ditandai dengan sifar mustadir. Ini juga sama, langsung ke huruf za sebagaimana as-shalah. Di sini ada bacaan alif lam syamsiyah. Wa atuzza, langsung diidghamkan ke huruf zai. Wa atuz zakata. Nah, pada lafal zakata sama juga sebagaimana penulisan rasm daripada kata shalah, yaitu di sini bukan dibaca zakawata, tapi zakata. Adanya fathah pada lafal ka bertemu dengan huruf alif kecil. Wa atuz zakata warka'u. Pada lafal warka'u di sini ada huruf ro yang ditandai dengan warna biru tebal, menandakan huruf ro-nya dibaca dengan ro tafkhim, yaitu ro yang tebal. Nah, bukan dibaca seperti ini. Warka'u itu ro-nya tipis, tapi diangkat ujung lidahnya untuk menebalkannya. War, ar, war, warka'u. Dan hati-hati jangan sampai huruf ro itu takrirnya berulang kali. Contoh warka'u, warka'u. Nirro, nah itu misalnya nirro, itu banyak kali getarannya, cukup sekali getarannya. Warka'u, ar, warka'u. Kemudian pada lafal lau ada mad tabi'i, hati-hati juga jangan sampai diganti huruf ain dengan warka'u dengan huruf hamzah, yaitu ditandai dengan dhamma bertemu dengan huruf waw panjang 2 rakaat. Ma'ar raki'in, ma'ar ra sama ro-nya ditebalkan. Di sini ro tasydid, yaitu kemudian pada faronya sendiri ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian ain, ini bacaan mad arid lusukun sebagaimana tadi lafal ta'lamun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh pula 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Kita coba ulangi dari wa aqimus shalah.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Pada lafal atamurunanna, ya, di sini ada yang salah lagi dalam pengeditan. Yang pertama di sini lafal atamuruna, di sini ada huruf hamzah yang diharokatkan sukun. Hati-hati dalam melafalkan hamzah, jangan sampai hamzahnya diseret. Misal atamuruna, atamuruna. Hamzah memiliki sifat, yaitu sifat syiddah dan sifat jaharnya. Yang dimana sifat jahar yaitu dia suaranya harus ditahan, dan juga syiddah sifat jahar adalah nafasnya harus ditahan, dan sifat syiddah dia harus ditahan suaranya. Maka ketika melafalkan hamzah, tampakkan dengan jelas huruf hamzahnya. Atamuruna. Kemudian pada lafal runa, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf berharakat dhammah. Pada lafal ra, ra-nya berharakat dhammah bertemu dengan waw sukun, maka dia dibaca dengan mad tabi'i. Kemudian pelafal atamurunan nasa, pelafal an-nasa, di sini ada alif lam. Yang dimana alif lam ini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang dimana kita tulis huruf alif dan lam, ya, alif lam, ya. Tapi alif lam ini tidak dibaca huruf lamnya dengan jelas. Biasanya kalau di awal ini bisa kita baca al. Sehingga di sini huruf alif lam syamsiyah itu adalah huruf lam yang dimana kita idghamkan kepada huruf nun. Awalnya al ketemu dengan nasun. Kemudian ditambahkan al, nasun dimasuki al menjadi an-nasu. Jadi diidghamkan huruf lamnya ke huruf ke huruf setelahnya. Sehingga huruf na-nya berharakat tasydid. Kemudian lafal an-nas, di situ ada lafal bacaan gunnah yang dimana adalah harakat nun yang dia berharakat tasydid. Cara membacanya adalah kita menahan suara n-nya sepanjang 2 harakat. Atamurunan nasa, jangan langsung nan nasa. Kebanyakan yang terjadi seperti itu, harusnya ditahan dulu sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal nasa ada mad tabi'i lagi pada lafal na, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian bil birri ada alif lam qamariyah. Nah, di sini baru alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam kita tulis tapi kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian lafal birri, yaitu di sini ra, ada hukum tajwid sebenarnya, yaitu huruf ra yang dibaca dengan tipis, yaitu ra tarqiq, yang dimana huruf ra-nya berharakat dengan berharakat kasrah. Maka birri bukan birri. Jangan ditebalkan, jangan birri. Tidak, tapi birri. Atamurunan nasa bil birri. Kemudian kita masuk kepada lafal watansawna anfusakum. Pada lafal watansawna, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf sin. Maka apabila ada nun mati bertemu dengan huruf sin, ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa berasal dari kata akhfa yukhfi, artinya menyembunyikan. Ikhfa secara istilah adalah kita membaca al-qira'atu bainal izhari wal idgham. Yaitu kita membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar itu nunnya kita jelaskan suara nunnya. Kalau idgham suara nunnya itu dimasukkan ke setelahnya. Kenapa dimakan idgham? Karena idgham itu artinya memasukkan. Nah, sedangkan ikhfa itu adalah membaca di antara keduanya, tidak diidghamkan dan tidak pula dijelaskan. Maka ada yang mengatakan dengan ang gitu ya. Tapi dia tidak semua bacaan ikhfa itu ada angnya, tapi dia disamarkan saja, menyamarkan kepada huruf setelahnya. Watansa. Nah, kita langsung bacakan nunnya ke makhraj daripada huruf sin. Huruf sin itu ujung lidahnya, makhrajnya dari ujung lidah kita di antara gigi atas dan gigi bawah. Itu ada 3 sin, zai dan sod. Nah, itu 3 tempatnya sama.
wa tansawna, wa tansawna. Sembari kita menahan dengungannya sepanjang 2 harakat. Tidak cukup hanya wa tansawna atau wa tansawna, tapi dia juga harus ditahan. Wa tansawna anfusakum. Kemudian pada lafal sauna ada fathah bertemu dengan huruf waw mati. Maka ini kita namakan dengan bacaan lil. Kemudian pada lafal anfusakum, ini hukumnya sama sebagaimana ketika wa tansawna, yaitu ada nun mati bertemu dengan fa, kita namakan dengan hukum ikhfa juga. Kemudian pada lafal anfusakum wa antum, ada mim mati bertemu waw, kita hukumi dengan bacaan idhar syafawi. Kemudian di sini arahnya harusnya akhir panah, itu ada bacaan ikhfa pada lafal nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ini sama seperti yang tadi ketika nun sukun bertemu sin, nun sukun bertemu fa, nun sukun bertemu ta. Nah, tapi untuk huruf ta ini kita kita samarkan kepada makhraj ta-nya saja. Huruf ta itu kita keluarkan daripada perbatasan antara gigi atas kita dengan gusi atas. Jadi dia di tengah-tengah itu. Jadi ta watan, maaf, di situ wa antu. Nah, ini juga kita namakan biasanya ikhfa aqrab. Ikhfa yang dekat dengan makhraj daripada huruf nunnya. Wa antum, wa antum, ya. Ya, bukan dibaca wa antum, bukan, tapi wa antum. Samarkannya ke huruf ta. Wa antum tatlunal kitab. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan huruf ta, ini ada bacaan izhar syafawi juga sebenarnya. Sebagaimana tadi anfusakum. Suara mimnya harus kita jelaskan. Maaf, idhar syafawi apa maksudnya? Idhar jelas, syafawi berkaitan dengan bibir kita. Ada kata syafah, bibir. Sehingga huruf mim itu kan makhrajnya daripada bibir kita. Sehingga suara mimnya ini kita jelaskan ketika bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Maka tidak boleh ditahan. Kemudian pada lafal tatlunal kitab, ada ta berharakat sukun. Nah, di sini pada lafal ta itu tak memiliki sifat. Yang pertama adalah sifat syiddahnya, yang kedua sifat jahar. Langkahnya membacanya disyiddahkan dulu, baru bukan jahar, sifat hamesnya, sifat hames. Maka dia at. Nah, untuk hamesnya, hames itu mengalirnya nafas, tidak terlalu banyak, tidak tats, tidak, tapi dia sedikit aja, bukan tats, tidak. Nah, ini yang terjadi itu tats terlalu banyak. Cukup sedikit saja. Wa antum tatlunal kitab. Pada lafal luna ada mad tabi'i, yaitu pada lafal dhammah bertemu dengan huruf waw. Al-kitab. Di sini ada alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal kitab, di sini huruf ta ada mad tabi'i. Kalau kita lanjut tatlunal kitaba afala. Tapi ketika kita waqaf pada lafal ini ada dua hukum bacaan. Yang pertama hukum qalqalahnya, yang kedua hukum mad arid sukunnya. Karena kita berhenti di akhir bacaan yang semana sebelumnya ada huruf mad. Ya, kita membahas mad arid sukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan di mana sebelumnya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i atau mad lin. Mad tabi'i dan yang semisalnya. Nah, karena di sini mad tabi'i dasarnya, maka dia mad arid sukun, mad yang disebutkan karena ada waqaf dan huruf sukun arid. Kemudian pada lafal ba karena kita waqaf, ba-nya mati. Sifat ba itu ada namanya sifat qalqalah, hukum bacaan qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah yaitu bacaan yang harus dia ada getaran memantul. Maka di sini hati-hati juga di lafal memantulnya huruf ba, tidak boleh kesalahan yang terjadi dalam membaca bacaan qalqalah. Yang pertama dia tidak mantul, kitab itu tidak mantul. Yang kedua adalah menambahkan hamzah. Misalnya kitab, ini adanya hamzah, harusnya tidak kitab, tapi cukup saja wa antum tatlunal kitab. Tapi dijelaskan suara qalqalahnya karena dia qalqalah kubra. Kemudian afala ta'qilun. Kemudian pada lafal afala, fa harus alirkan nafasnya. La jangan dibaca apalah, tapi afala. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif.
ta'qilun, ta'qilun, ain sifat bainiyah. Kemudian pada lafal nun ada bacaan mad arid disukun sebagaimana tadi Alkitab yang kami jelaskan. Nah, untuk mad arid disukun sendiri kita boleh memanjangkannya 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh pula 6 harakat. Maka afala ta'qilun. Nah, kita coba ulang dari ayat awalnya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pada lafal wasta'inu, di lafal wasta'inu ini langsung di huruf sin. Huruf alifnya dianggap tidak ada. Ya, dia ditandai yang di atasnya seperti ini, alifnya dianggap tidak ada, langsung ke huruf sinnya. Wasta'i ain. Di sini ada mad tabi'i ditandai dengan ain yang berharakat kasrah bertemu dengan huruf ya mati. Kemudian pada lafal nu, kembali lagi kita dapati juga ada mad tabi'i yaitu dhamma bertemu dengan huruf waw. Pada lafal alif di sini alifnya dianggap tidak ada, ditandai dengan sifat mustatir di atasnya. Kemudian lafal bis-sabri, bis-sabri. Di sini ada alif lam, kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tertulis tapi tidak dibaca. Pada dasarnya kata bis-sabri itu dirujuk kepada al ditambah dengan asalnya adalah sabrun. Sabrun. Maka apabila ada huruf alif lam atau bacaan al masuk kepada kata sabrun, awalnya dia sabrun. Ketika dimasukkan kata kata tersebut dimasukkan al, maka dia menghilangkan tanwin menjadi ru saja, dan di sini ditasdidkan karena dia huruf shad termasuk huruf syamsiyah. Maka menjadi as-sabru. Ditambahkan dengan bis-sabri. Maka di sini alif lam syamsiyah langsung yang dimanakan huruf lamnya diidghamkan ke huruf shad dan tidak dibaca. Bis-sabri. Kemudian pada lafal ba, di sini ada huruf ba yang berharakat sukun. Maka ini kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah yaitu bacaan yang dia memantul. Nah, kesalahan yang sering terjadi teman-teman di dalam membaca qalqalah ini di antaranya adalah yang pertama, dia tidak mantul. Ini yang sering terjadi. Tidak mantul. Contoh bagaimana yang tidak mantul bacaannya adalah bis-sabri. 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 Ini tidak memantul. Yang kedua adalah dia menambah hamzah. Contoh bagaimana menambah hamzah? Bis-sabri. Bis-sabri. Harusnya qalqalah tidak tambahan hamzah. Tapi bagaimana melafalkan bacaan qalqalah itu? Yaitu memantul saja, menyesuaikan daripada makhraj daripada huruf ba. Bis-sabri. Bis-sabri. Sabri. Bukan sabri. Tapi dia sabri. Kemudian lafal was-shalah. Nah, hati-hati dalam lafal as-shalah. Ini jangan sampai dibaca dengan as-shalawah. Kita bahas dahulu yang alif lamnya. Alif lamnya sama dengan bis-sabri, yaitu alif lam syamsiyah. Sehingga langsung diidghamkan ke huruf shad ya. Kemudian pada lafal as-shalah, ini kita bisa hukumi dengan mad arid disukun bila kita waqaf. Maka dia menjadi mad arid sukun. Apabila kita menjadi kita masuk kepada wasal, tidak waqaf misalkan, maka dia langsung ke huruf yang mana? Dia langsung ke wa innaha misalkan. Was-salati wa innaha. Sehingga langsung ke wa. Jadi di sini mad tabi'i menjadi mad tabi'i lafal lainnya. Tapi karena kita waqaf, maka di sini awalnya kalau dia ada huruf ta marbutah seperti ini, awalnya was-salati, kalau kita waqaf dia kita ganti dengan huruf ha yang disukunkan.
maka menjadi wassalah. Nah, pada lafal shalah itu kita boleh membaca sepanjang 2 harokat atau 4 harokat atau pula 6 harokat karena dia kita hukumi dengan mad arid disukun. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kemudian wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian pada lafal wa innaha, di sini ada nun berharakat tasydid. Apabila ada nun berharakat tasydid, kita hukumi dengan bacaan gunnah, yaitu suara nunnya kita tahan dengan sepanjang 2 harakat. Wa innaha, tidak langsung dibaca wa innaha, tapi ditahan dulu suara gunnahnya sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i. Wa innaha, ha besar, jangan wa innaha, jangan ha kecil. Wa innaha lakabiratun illa. Pada lafal bi sama, di sini ada mad tabi'i ditandai dengan huruf bi yang bertemu dengan huruf ya sukun. Adanya kasrah bertemu dengan ya sukun, maka kita hukumi dengan mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal tun illa, di sini ada izhar halqi, yaitu suara tanwinnya harus dibaca dengan jelas karena ketemu dengan huruf hamzah. Dan ini kita namakan dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, dari kata azhara yuzhiru artinya al-bayan wal wuduh, tampak jelas, jelas. Halq itu berasal dari kata tenggorokan, maaf. Al-halqu berarti tenggorokan. Yang dimaksudkan huruf-huruf yang kita temui setelah huruf tanwin itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Salah satunya di sini adalah huruf hamzah. Di antara yang lainnya ada huruf ha, ain, wain, ha, kho. Ini huruf-huruf yang lainnya selain daripada huruf hamzah yang dia dikeluarkan dari tenggorokan kita. Maka di sini harus dibaca jangan jelas surat tanwinnya. La kabiratun illa 'alal khashi'in. Lafal illa ada mad tabi'i lagi, yaitu ditandai dengan la yang bertemu dengan alif. 'Alal khashi'in, yaitu ada al pada lafal al khashi'in. Ini alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yang dimana alifnya kita tulis, alif dan lamnya tulis, dan lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian khashi'in pada lafal kha ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Ini hati-hati, shi ain bukan khasiin, dan juga ain hati-hati jangan dibaca dengan hamzah. Kemudian pada lafal ain sendiri ada bacaan mad arid lis-sukun, yaitu mad yang terjadi pada akhir bacaan kita ketika adanya sukun arid. Sukun yang timbul karena waqaf itu namanya sukun arid. Nah, sebelum itu dia ada huruf mad, maka dinamakan dengan mad arid lis-sukun. Panjangnya berapa harokat? Sebagaimana lafal as-shalah, kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh pula 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Contoh, illa 'alal khashi'in, 2 harokat. Illa 'alal khashi'in, 4 harokat. Illa 'alal khashi'in. Ya, shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon bantuannya untuk like, share, subscribe. Terima kasih, jazakumullahu khairan.